every fucker has a mobile. Oh, that's true. Tommy's put an innocent life. I needed somewhere to put my stuff. It's been a busy life. You can disagree all you fucking like, mate, but this is what's going to happen. Halo Elopers, apa kabar hari ini? Semoga kita sehat selalu dan makasih ya udah tetap stay tune di channel ini. Untuk menemani waktu rebahan kalian, di video kali ini Bang El bakal menyajikan alur cerita film yang mengisahkan pertarungan pasukan khusus SAS menghadapi misi balas dendam dari pasukan tentara militer swasta yang disebut Angsa Hitam. Agar mempersingkat waktu, saya pun mengucapkan terima kasih buat kalian yang udah tekan tombol like dan subscribe di channel ini. Dan kita mulai alur ceritanya. Kisah diawali dengan pertemuan segerombolan orang yang mana mereka adalah pasukan khusus swasta yaitu Angsa Hitam. Dipimpin oleh William Lewis bersama putrinya Grace Lewis dan putranya Oliver Lewis. Saat itu mereka bertemu dengan George Clement yang mana beliau ini adalah salah seorang petinggi pasukan SAS di London. Pada misi kali ini, demi memuluskan proyek saluran pipa gas yang sudah lama mangkrak, George mendapat perintah. Bagaimanapun caranya, saluran pipa harus segera dilanjutkan. Hal itulah yang membuat George menyewa para pasukan Angsa Hitam atau Black Swan agar mereka melakukan negosiasi di sebuah desa terpencil bagian Georgia. George juga meminta para Black Swan agar masyarakat desa diberi kompensasi sebesar $200.000. Namun, jika masyarakat desa masih tetap tidak mau membebaskan lahan milik mereka, George meminta agar Black Swan meratakan tanah desa dengan cara dibakar. If they refuse, cut their tongue. Bermaksud untuk bernegosiasi dengan damai, Grace dan pasukan mulai memasuki area pemukiman warga dengan tanda mengangkat bendera putih, yang mana ternyata ya, sepertinya masyarakat desa tetap mempertahankan wilayah mereka hingga baku tembak pun terus terjadi. Dikarenakan penduduk desa hanyalah sipil biasa yang kurang mahir bersenjata, William Lewis meminta putrinya Grace untuk segera mengambil tindakan dan membumi hanguskan wilayah desa dengan cara membantai semua pria kecuali wanita dan anak-anak. Namun tanpa mereka sadari, seorang anak perempuan telah merekam semua aksi kekejaman mereka saat membunuh dan membakar para warga desa di sana. Dan inilah dia, SAS Red Notice. Lalu scene pun berpindah memperlihatkan seorang pria yang bernama Thomas Buckingham, dan dia adalah salah satu pasukan khusus SAS. Saat itu dia mengunjungi rumah peninggalan neneknya, yang mana tujuan Tom adalah untuk mengambil sebuah cincin berharga milik neneknya. Saat itu Tom disambut seorang penjaga di rumah itu, dan si penjaga mengingatkan kembali Tom tentang historis cincin peninggalan neneknya. Bagaimana kakeknya dulu mendapatkan cincin itu langsung dari jari Maharaja. Mendengar cerita itu, Tom pun mengerti seberapa berharganya cincin itu, sehingga dia pun udah gak sabar ingin memberinya pada kekasihnya. Chopped it off the Maharaja's finger during the Indian Mutiny and bequeathed it to her
Lalu di waktu yang sama telah tersebar berita di mana Interpol telah mengeluarkan red notice terhadap 3 pasukan angsa hitam yang berwarga negara Amerika. Saat itu mereka dituduh telah melakukan kejahatan kemanusiaan di Republik Demokrasi Georgia, yaitu William Lewis, Grace Lewis, dan Oliver Lewis, yang mana mereka adalah keluarga. Tak hanya itu, mereka juga diketahui tinggal di London Utara, dan Mahkamah Internasional meminta Inggris Raya untuk segera mengekstradisi mereka ke Den Haag agar segera diadili. Namun Perdana Menteri menolak untuk berkomentar soal red notice itu, yang mana ternyata Perdana Menteri juga terlibat langsung atas perintah untuk pasukan angsa hitam. Setelah melihat video yang tersebar di publik, Perdana Menteri seolah sangat kecewa atas tindakan para pasukan angsa hitam yang tidak manusiawi dan ceroboh. Karena khawatir William dan keluarganya akan menyeret nama sang Perdana Menteri, saat itu juga beliau meminta George untuk menyingkirkan William dan kedua anaknya. No, I cannot be seen to protect a war criminal. So do you want me to go around his house? Di sebuah rumah sakit terlihat seorang dokter wanita dan dia bernama Sophie. Wanita ini adalah kekasih Tom, dan di sela-sela kesibukannya Tom pun mengunjunginya dengan maksud memberi kejutan sebuah tiket ke Paris, yang mana Tom akan mengajaknya liburan, dan sekalian Tom bermaksud untuk segera melamarnya di Paris. Lalu tak berselang lama Tom pun pergi terburu-buru karena ada panggilan tugas. Dari London Utara terlihat keluarga angsa hitam di mana Grace memperingatkan ayahnya bahwa mereka sudah diburu oleh pasukan SAS, dan dia juga meminta ayahnya agar mereka segera pindah dan bersembunyi. Namun berhubung perusahaan ayahnya yang sudah 40 tahun di Inggris dan menganggap bahwa Inggris adalah rumahnya, ayahnya pun tetap santai. Berulang kali Grace mengingatkan ayahnya bahwa mereka hanya dimanfaatkan oleh George. Last thing they want is an arrest. I'd seen that girl with the phone. Next time. Benar saja, Tom dan pasukan SAS pun tiba di sana. Setelah Tom berhasil melumpuhkan salah seorang anak buah Swans, pasukan SAS pun segera masuk dan melakukan penyergapan, sehingga baku tembak pun terjadi. Di sisi lain, George yang baru tiba di ruang kontrol tampaknya sedikit khawatir jika William dan anaknya tertangkap hidup-hidup. Namanya bisa diseret di persidangan, sehingga dia pun menyarankan pimpinan pasukan agar mereka membunuh keluarga Lewis. Mendengar bahwa Tom telah menemukan Lewis, George pun segera merapat ke lokasi. Dan saat di lokasi, George bertemu dengan William dan menyayangkan kelalaian mereka sehingga aksi mereka bocor ke publik. Lewis yang bermaksud agar hanya dialah yang bertanggung jawab atas semuanya itu, meminta agar George tidak memburu Grace. Namun saat itu George yang tak mau ambil resiko pun langsung membunuh Lewis. Sementara di atas rumah, Tom bertemu seorang wanita yang dikira Grace, ternyata bukan. Dia telah memegang sebuah granat di tangannya. Dengan skill yang terlatih, Tom pun berhasil melumpuhkan wanita itu, sehingga mereka pun selamat. Dan saat di luar setelah ledakan itu terjadi, Tom juga menjelaskan pada atasannya yaitu Mayor Bissett
bahwa wanita itu tidak mirip dengan Grace Lewis. Dia juga mengetahui jika Grace sudah tahu tentang penyergapan itu, sehingga dia telah melarikan diri lebih dulu. Atasannya yang sedikit kecewa karena target semua tewas, meminta Tom untuk diskors dari tugasnya selama 1 bulan. Di rumah sakit, Tom tampak bodoh amat dengan berita yang ada, karena dia hanya ingin memanfaatkan masa skorsnya dengan berlibur di Paris bersama Sophie. Namun Sophie tampaknya agak terganggu karena Tom baru saja membunuh orang dengan sadis. Namun dia masih bisa biasa saja. Oh, Tom, does anything ever affect you, ever? No, never. Lalu saat di stasiun kereta, kita akan terfokus pada seorang wanita yang duduk di kursi roda, yang mana dia adalah Grace yang menyamar. Dan saat itu, kebetulan dia juga menumpangi kereta yang sama dengan Tom. Luggage are kept with you at all times. If you notice any suspicious items, please report them to a member of staff. Veuillez garder tous vos bagages avec. Saat dalam kereta, Grace pun masuk ke kamar kecil dan membuka topeng penyamarannya. Saat itu seseorang menggedor pintu toilet dan meminta paspor Grace. Karena Grace merasa terganggu, dia pun membuka dan menghabisi si pria tersebut. Di saat tak sengaja, Tom melihat Grace yang baru saja keluar dari toilet, dan dia pun mendekat untuk memastikannya. Saat Tom membuka paksa pintu toilet, dia melihat petugas yang sudah tewas, dan dia pun menelepon temannya, Smith, yang ada di markas. Sehingga Smith menginformasikan ke atasannya. Mendengar hal itu, atasannya meminta agar Tom memverifikasi. Well, this time, before I do anything, I need eyes on Grace. Have Tom confirm it. Sementara setelah Smith keluar ruangan, seseorang telah mengabari Grace lewat pesan bahwa Grace telah dikenali. Dari tempat duduk Sophie yang sedikit gelisah menunggu Tom, dia pun ditemani ngobrol oleh seorang wanita tua. Setelah kereta sudah berada dalam terowongan, Grace dan pasukannya mulai mengambil alih kemudi masinis, sehingga saat itu kereta pun dihentikan dan menyalakan sinyal darurat agar mereka mengirim pasukan pemadam. Di waktu yang sama, saat kantor pengawas kereta yang menerima sinyal darurat segera mengirim pemadam kebakaran ke terowongan. Lalu saat itu, Grace dan pasukannya juga telah memutus jaringan CCTV sehingga kantor pengawas kehilangan akses ke kereta. Tak berselang lama pemadam kebakaran pun tiba. Ternyata Oliver dan anak buahnya pun berhasil mengambil alih pemadam dan membawa mereka senjata. As good as your worst day, huh? Saat yang sama juga Tom mendengar percakapan mereka. Untuk memastikan rencana mereka, dia pun melangkah lebih dekat. Namun aksinya telah diketahui oleh Grace dan pasukannya. Sehingga baku tembak pun terjadi. Namun Tom berhasil lolos dengan menutup pintu pembatas. Mengetahui bahwa ada penyusup, Grace meminta agar anak buahnya segera menemukannya dan menghancurkan pintu itu dengan ledakan. Sementara Tom berusaha menghubungi Sophie agar dia tetap di kursi. Namun Sophie tak menjawab telepon Tom karena dia sibuk mengurusin teman barunya, yaitu si wanita tua ini yang terkena pecahan kaca efek dari ledakan itu. Tak mau gegabah dan terulang kembali, Grace memerintahkan anak buahnya untuk mencari Tom di gerbong kereta dan menahan semua ponsel milik para penumpang. He's armed and skilled. Dan ia juga meminta agar para penumpang menuruti semua perintah mereka jika mereka masih ingin tetap hidup. Tak berselang lama, dari luar Tom pun berhasil mengambil foto milik Grace dan segera mengirimnya ke rekannya Smith yang ada di markas.
Ia juga menginformasikan bahwa Grace dibantu oleh 12 Swans yang bersenjata dan dia juga meminta agar dikirimkan tim dari markas. Mendengar itu, Smith pun menginformasikan hal tersebut ke atasannya, yaitu Mayor Bissett, yang ternyata beliau meminta agar Tom disuruh mundur dengan alasan membahayakan nyawa penumpang. Yang mana hal itu tidak didengarkan oleh Tom dan berjalan sesuai misinya sendiri. Namun sesuatu yang tak terduga, lagi-lagi seseorang mengingatkan Grace bahwa dia telah teridentifikasi dengan mengirim kembali fotonya padanya. Sehingga dia meminta Oliver segera membereskan Tom. Sementara anak buah Grace berhasil menutup pintu ke terowongan, pasukan khusus juga telah siap di lokasi kereta. Sementara dari kantor Perdana Menteri, terlihat sang Perdana Menteri mengkhawatirkan kenapa Grace masih tetap hidup, karena dia tentu takut kalau Grace akan mengungkap semua perbuatan mereka. Beliau pun meminta George untuk memastikan Grace tewas di sana. Kembali ke kereta, Grace meminta agar semua penumpang mengeluarkan ponsel milik mereka. Dan tanpa disengaja, dia bertemu gadis kecil dan meminta anak buahnya untuk mencari siapa dokter di antara penumpang yang ada di sana. Sejak saat itulah Sophie mengaku kalau dia dokter dan Grace meminta agar dia merawat gadis kecil itu. Lalu setelah itu dari bawah terowongan Tom pun berhasil terhubung dengan Sophie. Dan lewat kloset yang sudah dijebol, dia meminta Sophie agar ikut dengannya. Namun Sophie yang menolak dikarenakan harus membantu para penumpang lain yang terluka di sana. Dan dia juga meminta agar Tom melumpuhkan dia supaya seolah-olah dia diserang. Tak berselang lama, tim SAS pun telah berhasil masuk dan menembaki anak buah Grace yang ada di ruang masinis. Sehingga baku tembak pun terjadi. Saat itu Olive dan anak buahnya berhasil memaksa tim SAS mundur. Sementara dari tempat pengendali, George yang kesal menanyakan posisi Grace. Hal itu membuat sang Mayor Bissett kesal karena George tidak sabaran. George sangat heran dari mana Grace bisa mendapat informasi bahwa mereka akan segera datang. Tak berselang lama, Grace pun menghubungi mereka dan meminta agar uangnya $500 juta segera ditransfer ke rekening pilihannya. Mendengar hal itu, Mayor Bissett bernego karena jumlahnya terlalu besar. Namun Grace meminta Perdana Menteri yang akan membayar karena merekalah yang sudah menyewa jasa mereka saat operasi di Georgia. Tak menyangka mendengar itu, sang mayor pun meminta agar dia membebaskan 100 sandera dan akan menyampaikan pesannya ke Perdana Menteri. Grace setuju, namun meminta Mayor Bissett dan George yang harus menjemput berdua. Sementara dari atas kereta, Tom pun berusaha untuk mengamankan si gadis kecil agar berhasil kabur supaya dia juga bisa menyelamatkan Sophie tanpa beban. Melihat seorang bocah aja berhasil menerobos pertahanan Grace dan anak buahnya, George pun segera masuk ke dalam dengan Mayor Bissett. Sementara dari dalam gerbong, Grace yang mulai curiga dengan Sophie terus menginterogasi Sophie tentang siapa pria yang ada di sana, dan Sophie tetap mengikutinya. Break inside the train? I didn't. I was helping a little girl like you asked, and then a man unscrewed the toilet. Lalu setelah itu Grace bertemu dengan George dan Bissett. Tanpa berlama-lama ia pun menembak Bissett dan menodong senjata pada George.
Grace pun meluapkan kekecewaannya kenapa George menyewa mereka, namun tidak menjamin keselamatan mereka. George juga mengatakan bahwa mereka telah menyisakan barang bukti, sehingga tersebar luas di publik. Grace pun meminta George untuk segera membayar dan menjamin keamanan mereka pergi dari sana. Mendengar itu, George pun setuju, yang mana tanpa disadari bahwa percakapan mereka telah direkam oleh anak buah Grace. Sementara dari luar telah diberitakan bahwa pihak kereta belum bersedia menyebutkan berapa penumpang yang ada di sana. Namun ada laporan bahwa di antara penumpang yang ada di sana tidak hanya warga Inggris saja, melainkan ada warga negara Amerika dan Prancis, dan juga yang lainnya. Hal itulah yang membuat Perdana Menteri dalam tekanan. Presiden Amerika dan Prancis meminta agar beliau segera menyelesaikan masalah ini. Saat melakukan rapat, Perdana Menteri menyetujui untuk membayar 500 juta dolar, namun meminta agar itu tidak disebarluaskan ke publik. We've read your 500 million. A bargain, really. Of course, this stays out of the public domain. Kembali ke Tom yang mengetahui bahwa terowongan itu akan segera diledakkan. Ia pun menghubungi Smith dan memberitahu agar pasukan segera menyergap. Namun Smith menjelaskan kalau mereka sudah bernegosiasi dengan Grace dan akan segera mengirimkan uangnya 500 juta dolar. Smith juga memberitahu bahwa Mayor Bissett telah tewas dibunuh oleh Grace langsung. Lewis taught her to swim out. That's the real question, mate. How does she plan to escape? Mendengar Smith yang hanya menunggu perintah dari George, Tom pun memperingatkan Smith bahwa ini bukan soal uang, namun balas dendam. Setelah Tom, Smith kembali dihubungi. Kali ini yang menghubungi adalah Grace, dan ternyata Smith lah yang membocorkan segala informasi kepada Grace. Smith juga meminta agar Grace menghentikan ledakan karena tidak sesuai dengan rencana, dan dia berjanji akan membantunya melarikan diri dari sana. Tentu seperti yang dikatakan Tom bahwa Grace ingin balas dendam. Grace yang tak mau mendengarkan saran Smith pun meminta informasi tentang Tom. Siapa namanya dan apa tujuannya di kereta itu. Grace pun mengancam Smith akan membuka siapa dirinya ke George, sehingga dengan berat hati dia pun memberitahu bahwa kekasih Tom berada di kereta. Let's start with his name. Lalu saat Tom mencoba masuk dari atas terowongan, dia mendapat pesan dari Sophie yang meminta untuk dijemput. Yang mana ternyata Tom mengetahui bahwa pesan itu adalah jebakan. Dia pun menghampirinya. Dengan mengendap-endap, dia juga berhasil menyandra Oliver, adiknya Grace. Sehingga tawar-menawar yang tak berujung baik pun terjadi. Dan efek dari ledakan itu membuat sang Perdana Menteri khawatir. Sementara dari ruang kontrol, Grace menghubungi Smith dan memperingatkan agar Tom tidak mencoba melawan lagi. Sementara anak buah Grace telah mengumpulkan para sandera di satu gerbong yang akan mereka keluarkan. Salah seorang anak buah Grace pun ikut di antara sandera dan mengunggah video percakapan George ke media sosial. Dari luar terowongan tampak tim SAS telah mempersiapkan pasukan penembak jitu dan bersiap untuk membidik Grace. Dan tak mau ketinggalan, George pun ikut menyaksikan agar memastikan kalau Grace benar-benar tewas. Namun yang terjadi adalah sementara itu,
Dari dalam, Tom yang mengetahui Grace akan melarikan diri lewat pipa gas, dia pun menyiapkan respirator oksigen dan ia juga mengejar mereka. Namun Oliver berusaha untuk menghalangi dan ia juga mengaktifkan bom untuk diledakkan, sehingga yang terjadi setelah melewati pipa gas yang panjang, Grace pun berhasil lolos. Namun ternyata Tom terus mengejar sehingga bom pun diledakkan oleh Grace. We still have more to do. Tak berhenti di situ, agar memastikan Tom berhenti mengejarnya, dia pun melukai Sophie. Namun Sophie yang mulai memahami sisi psikopat Tom pun meminta agar Tom mengejarnya. Go. Dari luar terowongan terlihat yang mana begitu dahsyatnya efek dari ledakan ini, membuat Smith dan George pun terkena. Namun saat George menyadari kalau mereka sama-sama pengkhianat, dia meminta agar Smith segera membunuh Grace. Sementara dalam aksi kejar-kejaran Tom dan Grace, diberitakan bahwa Grace akan bertanggung jawab dan menjelaskan alasan kenapa dia melakukan ini semua, sembari menayangkan video yang diunggah anak buah Grace pada saat itu, yang mana dalam video itu menjelaskan bahwa Grace dan keluarganya sudah melakukan tugasnya dengan baik. Namun mereka bukannya membayar, Britgas malah meminta agar gadis kecil yang merekam video itu dibunuh. Tak hanya itu, dalam unggahan video itu juga Grace menyeret nama Perdana Menteri, sehingga para pejabat yang menyaksikan pun gak habis pikir dengan operasi kotor sang Perdana Menteri dan George. Mendengar hal itu, sang Perdana Menteri pun hanya bisa diam dan malu. Lanjut di mana Tom dan Grace akhirnya bertemu dan mereka pun bertarung dengan tangan kosong. Grace mencoba untuk berdiskusi pada Tom dan mengajaknya bekerja sama karena memiliki sifat psikopat yang sama. Namun seketika itulah Tom berhasil membunuh Grace. Setelah beberapa waktu kemudian, akhirnya Tom dan Sophie pun berada di Paris dan saat itu Tom pun bermaksud untuk melamar Sophie. Namun saat itu Sophie mengatakan agak sulit menerima Tom sebagai suami karena memiliki sifat psikopatnya. Saat itulah Sophie menyadari bahwa Tom ternyata berubah dan benar-benar memiliki hati yang mencintai, sehingga mereka pun menikah. Di waktu yang sama juga telah diberitakan red notice atas nama Declan Smith atas keterlibatannya dengan pengeboman di terowongan selat itu. Ia juga dituduh membantu Grace melarikan diri, dan ia juga dituduh sebagai satu-satunya orang yang menerima uang tebusan dari Britgas yang masih hidup. Namun semuanya dibantah oleh Perdana Menteri bahwa uang 500 juta dolarnya belum ditransferkan, dan film pun selesai. Oke guys, itu dia tadi ceritanya. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin ocehan saya, semoga harimu menyenangkan. Dan ingat, kadang-kadang sifat psikopat itu penting untuk mengetahui mana temanmu yang tulus dan mana yang pengkhianat. Saya, Bang El, mohon pamit undur diri.
dari kasurmu. See you next video.